Kisah seorang awaken tingkat lemah yang akan menyelamatkan dunia. Cerita ini adalah kelanjutan dari part sebelumnya. Sosok monster yang berdiri tegak menantang Lu Peng, kini ia mulai menyerang. Secara mengejutkan, sebuah cakaran keras dilancarkan. Namun, dengan sigap Lu Peng masih bisa menghindar. Satu tebasan pedangnya Lu Peng berikan, yang berhasil menyayat tubuh sang monster tersebut. Lu Feng yang sudah dekat dengan Xiaoyang memintanya untuk menggunakan jurus Metal Explosion. Baiklah, Metal Explosion diaktifkan. Semua mobil yang ada di sekitar tiba-tiba melayang. Rasakan ini monster bodoh, mobil itu tiba-tiba dihantamkan. Sebuah ledakan cukup besar mengelilingi tubuh sang monster. Rose yang melihat sebuah kesempatan di depan matanya tidak mau hanya berdiam diri saja. Sekarang, aura pendekar pedang tingkat tinggi dipancarkan. Mata sang pendekar kini telah terbuka. Satu ayunan pedangnya saja mampu membelah sang monster dengan sangat sempurna. Lion Fist and Head the Beast telah berhasil dikalahkan. Kerja yang bagus, Rose. Sekarang aku mendapatkan chipsetnya. Lu Peng yang melihat kemampuan Rose mulai mengingat sedikit masa lalu. Kau ini memang tidak pernah berubah. Rose yang tahu jika dirinya dilihat oleh Lu Peng berkata, "Apa-apaan orang ini? Kenapa ia melihat terus ke arahku?" Kemudian Lu Peng mengeluarkan sebuah item cincin. Tiba-tiba wajah Rose memerah. "Hei, jangan bercanda. Aku tidak mau memakainya." "Tunggu dulu, sebaiknya kau jangan salah paham padaku. Item ini adalah cincin spesial untuk para pendekar pedang. Dan item ini juga termasuk item langka. Kelasnya saja berada di tingkat rank A. Kelebihan cincin ini adalah kau bisa melepaskan cooldown berpedangmu sebanyak 50%. Ini sangat cocok untukmu, Rose. Jadi ambillah." Sepertinya aku sudah berpikir sedikit berlebihan. Aku tak menyangka guild kecil seperti ini memiliki item kelas rank A. Siapa kau sebenarnya? Di tengah perbincangan mereka, tiba-tiba sekelompok orang menyandra Zero. "Jangan ada yang bergerak. Jika tidak, wanita ini akan mati. Cepat serahkan chipset monster itu padaku." Sial, siapa orang ini? Kenapa aku tidak menyadari kedatangannya? "Hei kau, lepaskan dia. Dia itu adalah temanku." "Hahaha, baiklah. Dengan senang hati akan kulepaskan. Tapi ada syaratnya. Serahkan cepat chipset itu padaku. Ingat, jangan pernah kalian pikir kalian bisa mengelabuiku. Aku ini adalah Black Mist, salah satu dari 10 guild pembunuh tingkat atas yang sangat mengerikan. Jadi, menyerahlah." Xiaoyang yang mulai panik dengan situasi ini berkata, "Hei bos, bagaimana ini? Apa yang harus kita lakukan?" "Tenanglah Xiaoyang." "Hei Anya, tolong berikan chipset monster itu padaku." "Baiklah tuan." Kemudian Lu Peng berjalan ke arah depan. Sesampainya di hadapan mereka, Lu Peng berkata, "Hei kau, apa kau yakin jika aku memberikan benda ini padamu, kau akan melepaskan temanku?" "Tentu saja bocah. Sekarang kau tidak punya banyak pilihan. Ingat, nyawa temanmu ini ada di tanganku." "Baiklah, aku percaya padamu. Meski aku pernah mendengar rumor jika guild milikmu itu tidak pernah menepati janji." Sial, orang ini menjengkelkan. Sekarang ia malah menghina guildku. "Hei bocah, cepat serahkan benda itu padaku. Jika tidak, temanmu akan mati." Lu Feng dengan santainya tersenyum. "Tenanglah bodoh, memangnya kenapa kau harus terburu-buru?" Di dalam hatinya Lu Peng berkata, "Akhirnya
rencanaku berjalan dengan lancar. Hitung mundur dimulai. 3, 2, 1. Raj. Chipset merah di tangan Lu Peng seketika dihancurkan. Aura dari chipset itu kini telah melindungi tubuh Lu Peng. Sementara dari jarak yang cukup jauh, teman-teman Lu Peng melihat. Itu dia kodenya. Kalian semua bersiap-siaplah. Chipset diaktifkan. Aura chipset kini telah melindungi teman-teman Lu Peng. Tiba-tiba di waktu yang bersamaan, lingkaran kematian meluas. Api-api dari lingkaran kematian itu seketika melumat habis para penjahat. Zero yang hampir bernasib sama dengan mudah dilindungi oleh barrier milik Lu Peng. Su Tao yang melihat kecerdasan Lu Peng dalam bertindak kembali dibuat kagum. Orang ini sulit ditebak. Tidak hanya Su Tao, hanya juga memikirkan hal yang sama. Hanya bersyukur jika Lu Peng ini adalah teman. Hei, ada apa dengan kalian berdua? Kenapa kalian melihatku seperti itu? Sudahlah, sebaiknya sekarang kalian ikuti aku. Aku akan membawa kalian ke suatu tempat. Kemudian mereka semua mulai bergerak. Di tengah jalan, Sojun menanyakan, "Bos, sebenarnya kau ini siapa?" "Diamlah Sojun, kau tak perlu tahu siapa diriku. Yang terpenting, aku di sini bisa menyelamatkan dirimu." Rose yang mendengarkan jawaban Lu Peng sedikit sinis. Xiaoyang yang melihat Rose berkata, "Sepertinya Rose masih belum percaya sepenuhnya kepada bos." Su Tao menjawab, "Tentu saja, siapa sih yang akan percaya pada pembohong PR seperti dia?" Sojun yang melihat orang-orang berjalan di depan mereka berkata, "Bos, lihatlah, banyak sekali orang-orang di sana." "Apa? Mereka menggunakan baju khusus di zona api seperti ini?" Hanya bertanya kepada Lu Peng, "Hei bos, apakah kita akan mencoba bekerja sama dengan mereka? Karena chipset kita ini tidak mungkin bisa bertahan lebih lama lagi." Namun, di saat itu juga, tiba-tiba sebuah gempa menerpa mereka. Getarannya saja membuat semua orang panik. "Hei, apa yang barusan terjadi?" "Shh, jangan ada yang bergerak. Sesuatu yang berbahaya mendekat." Dan benar saja, monster super raksasa Anubis berjalan di hadapan mereka. Monster raksasa itu melihat ke arah para manusia. Para manusia yang melihatnya sangat ketakutan. Sebuah senjata dari tangan para manusia dikeluarkan. Tembakan-tembakan dari senjata itu tidak berarti apa-apa. Kemudian, satu tembakan bazooka meluncur. Dan damn! Ledakan besar itu terjadi. Telinga monster Anubis hancur. Namun seketika telinganya pulih kembali. Para manusia yang melihatnya dibuat tak percaya jika monster Anubis raksasa bisa memulihkan dirinya. Tiba-tiba satu serangan super keras dilancarkan. Satu serangan keras itu mampu membuat semua berakhir tanpa ada perlawanan. Xiaoyang yang melihat kejadian gila tersebut dibuat tak percaya. Apa? Serangan gila macam apa barusan? Lu Peng menjelaskan, monster Anubis tidak hanya kuat, mereka mempunyai tubuh regenerasi tanpa batas. Dengan kekuatan kita saat ini, kita akan mati jika melawannya secara langsung. Kalau begitu, sekarang apa yang akan kau lakukan, bos? Monster Anubis tiba-tiba mendengar percakapan mereka. Namun, mereka semua berhasil bersembunyi di balik bongkahan batu. Hei, jangan ada yang bergerak. Semuanya dengarkan instruksiku. Setelah aku mengalihkan perhatian mereka, kalian semua segera bergegas masuk ke tempat lingkaran kematian. Aku pasti akan segera menyusul. Rose yang mendengarkan perintah Lu Peng keberatan. Hei, apa yang kau lakukan, sialan? Itu terlalu berbahaya bagimu. Sebaiknya aku ikut denganmu. Tiba-tiba Lu Peng dengan cepat membuat Rose tak sadarkan diri. Semua orang terkejut dengan tindakan Lu Peng ini. Orang ini sangat keras kepala.
Jadi, tolong jaga dia. Aku akan pergi dulu. Hei bos, kumohon kau harus segera kembali. Tenang saja, Sutao. Aku tidak akan kalah dari mereka. Lalu, Lu Peng pun berlari. Idiot, mana mungkin aku akan mati di sini? Secara terang-terangan, Lu Peng bergerak ke arah depan monster Anubis. Para monster Anubis itu melihat pergerakan Lu Peng. Sementara teman-teman Lu Peng yang tak mau menyia-nyiakan kesempatan mulai bergerak. Sojun dari jauh berkata, "Lihat semuanya, bos dalam bahaya. Mereka mengepungnya. Tenanglah Sojun, percayakan semua pada bos. Yang terpenting kita harus mengikuti apa yang dia katakan." Rose yang tak sadarkan diri, tiba-tiba tangannya ada pergerakan. Kembali ke tempat Lu Peng. Lu Peng yang sudah berdiri tegak menantang para monster Anubis. Kini ia mencoba menyerangnya. Satu gerakan cepat Lu Peng lakukan. Satu tancapan pedangnya berhasil menusuk mata monster Anubis. Baiklah, setidaknya luka ini akan mempengaruhi pergerakan mereka. Meski aku tahu dalam waktu yang singkat, mata monster ini akan kembali pulih. Monster Anubis yang melihat temannya diserang mencoba melayangkan satu buah pukulan. Lu Peng yang lincah berhasil menghindar. Kini, Lu Peng berada di atas kepala. Serangan monster Anubis barusan tiba-tiba mengenai temannya, yang membuat salah satu dari mereka terpental. Lu Peng yang mendapatkan momen itu mencoba melarikan diri. Gawat, sial, tanganku tidak berhasil menggapainya. Tiba-tiba dari atas gedung seseorang memegang tangan Lu Peng. Dan orang itu adalah Rose. Pegang tanganku ini sialan, jangan pernah kau melepaskan. Setelah itu Lu Peng berhasil diselamatkan. Lu Peng yang melihat Rose di depan matanya malah memarahinya. Hei, bagaimana kau bisa ada di sini? Kenapa kau tidak menuruti perintahku? Namun, Rose malah balik memarahinya. Kau pikir aku ini siapa? Aku bukan orang lemah yang hanya dengan satu tangan tadi bisa pingsan. Aku harus kuat demi bisa melindungi orang yang aku sayang. Apa orang yang kau sayang? Tidak. Maksudku rekan satu timku. Lu Peng yang mendengarkan kata-kata barusan mulai kembali mengingat masa lalunya, di mana dirinya dan Rose selalu bertarung berdampingan. Lu Peng yang ingat perasaan di masa lalu malah tertawa. Rose keheranan, apa yang kau tertawakan bodoh? Tiba-tiba sebuah tembakan laser mengarah ke arah Rose. Lu Peng dengan sigap menyelamatkannya. Rose yang melihat wajah Lu Peng dari dekat mulai memerah. Di saat yang bersamaan, serangan laser bertubi-tubi mengarah ke arah mereka. Lu Peng dengan cepat menghindari serangan laser tersebut. Kini, Rose ada di pangkuan tangan Lu Peng. Sekarang tidak ada waktu lagi. Kita harus segera pergi dari tempat ini. Hei, tunggu dulu Lu Peng. Tolong lepaskan aku. Tenanglah Rose Chuan, semua akan baik-baik saja. Tak lama berselang, Lu Peng pun telah sampai. Hei semuanya, bos telah kembali. Syukurlah bos, kau masih selamat. Hei Lu Peng, tolong turunkan aku terlebih dahulu. Oh iya, maafkan aku Rose. Wajah Rose kini memerah. Wah, sepertinya sekarang kalian makin dekat saja. Ngomong-ngomong, apa yang sebenarnya terjadi? Hei, sudahlah Rose, wajahmu itu tidak bisa membohongi kami. Di tengah percakapan mereka, tiba-tiba sebuah ledakan besar terjadi. Para monster Anubis telah kembali dan berhasil menemukan mereka. Sutao yang ketakutan pada monster Anubis berkata, "Apakah ini akhir dari perjalanan hidup kita?" Lu Peng menjawab, "Aku tidak akan membiarkan kalian mati di sini. Semuanya ikuti aku sekarang juga." Mereka semua mulai berlari menuju ke suatu tempat di mana di atas gedung. Kenapa kita harus berlari ke tempat seperti ini?
Aku juga tidak tahu Sojun, tapi kita harus tetap mengikutinya. Sutao yang berlari ketakutan, ia pun terjatuh dan dibantu oleh Rose. Ayo Sutao, tidak ada waktu lagi. Sesampainya di atas sana, mereka dikejutkan dengan sebuah pintu bulat raksasa. Ini dia tempatnya. Tunggu dulu, kenapa tempat ini apinya begitu kecil? Kau benar sekali Rose, ini adalah pusat lingkaran kematian sekaligus tempat markas mereka. Sepertinya kita harus bersembunyi terlebih dahulu di tempat ini, sebelum para monster Anubis itu menemukan kita. Lalu Lupeng pun mencoba membuka password pintunya. Dalam satu sentuhan tangannya saja, tiba-tiba pintu besar itu terbuka. Anya yang melihat kemampuan Lupeng berkata, "Apa yang barusan kau lakukan, bos? Kenapa pintunya bisa terbuka?" Xiaoyang yang merasa itu tidak aneh mengatakan, "Tenang saja, bos kita ini sangatlah hebat. Dulu ia pernah membawa kita ke markas militer." "Apa kau bilang? Markas militer?" Lupeng terkejut dengan perkataan Xiaoyang itu. Sesampainya di dalam, para monster Anubis pun sudah ada di luar. Dari dalam ruangan itu, mereka melihat seseorang yang sedang berdiri tegak di samping monster Anubis. "Bos, lihatlah itu. Ada seseorang yang berdiri di sana." Anya berkata, "Sepertinya itu adalah orang yang mengendalikan para monster Anubis. Cahaya kristal itu kemungkinan yang bisa mengatur mereka." "Apa? Pria bermasker? Apa mereka rekan dari pria yang sebelumnya?" "Kurasa kau benar, Xiaoyang. Kalau begitu, kita harus bagaimana sekarang? Apa yang harus kita lakukan? Kita sudah tidak bisa keluar. Kita dikepung." "Tenang saja, mereka tidak mungkin menyerang gedung ini. Kalian semua akan aman di sini. Terlebih lagi, berdiam diri di sini bukanlah gaya bertarungku." "Hei Sutao, kemarilah." "Ada apa, bos? Kenapa kau memanggilku?" "Aku membutuhkan bab darimu. Setelah ini, aku akan keluar sendirian dari gedung ini." Sementara itu, dari luar gedung, "Bos, musuh kita sekarang sedang bersembunyi di sana, dan kita telah berhasil mengepungnya. Baguslah, tak akan kubiarkan mereka bisa keluar hidup-hidup dari tempat ini." Sementara itu, di luar gedung sesuatu bergerak. Tiba-tiba kepulan asap muncul di mana-mana. Alhasil, asap-asap itu menutupi vision mereka. Sementara dari kepulan asap, Lupeng sudah bersiap-siap. Seketika, Lupeng pun meloncat. Pergerakan super cepat ia perlihatkan. Satu tebasan pedang Lupeng berhasil mengalahkan anak buah itu. Sial, orang ini. Dia mengincar anak buahku. Dia sengaja mengeluarkan asap-asap putih ini untuk menutup semua vision monster Anubis. Tiba-tiba dengan kecepatan kilatnya, sekarang Lupeng sudah berada di hadapannya. Pria bermasker itu terkejut. Kemudian, kedua bentrokan senjata di antara mereka terjadi. Pria bermasker itu sekarang dipenuhi rasa emosi. Sampai-sampai ia mengeluarkan jurus pamungkasnya. Tebasan sabit dewa kematian dikeluarkan. Akan tetapi serangan itu tak mempan karena barrier yang dimiliki Lupeng terlalu kuat. Seketika pria itu ketakutan. Bagaimana mungkin Awaken level 20 bisa menahan serangan dari Awaken level 40 sepertiku? Lupeng yang tak mau banyak basa-basi langsung menyerang dengan hanya satu tebasan. "Hei bodoh, apa kau ingin tahu kenapa aku bisa menahan seranganmu? Itu karena protection shield milikku bukanlah protection biasa. Ia mampu menahan serangan secara langsung dari Awaken di bawah level 50. "Apa? Bagaimana mungkin? Itu sangat mustahil." Anak buahnya yang melihat sang ketua terpojok mencoba menembak Lupeng. "Hei kalian semua, bunuh dia!" Namun, tembakan tersebut berhasil Lupeng tahan dengan menggunakan tubuh sang ketua yang sudah tak berdaya. Dasar anak buah bodoh. Di saat yang bersamaan, ketiga anak buah yang tersisa tiba-tiba terkena tembakan.
Dan orang yang melakukan hal itu adalah Zero. Setelah para Awaken Bandit berhasil dikalahkan, kini kristal biru itu berada di tangan Lu Feng. Sekarang, semua para monster Anubis akan mengikuti perintah Lu Feng. Lu Feng yang sudah merasa memiliki pasukan cukup banyak, meminta rekan-rekannya untuk tetap tinggal di gedung tersebut. Sementara dirinya akan bergerak maju menuju lokasi bos Hall of Steel. Semua orang keberatan, tapi ya mau bagaimana lagi, ini semua perintah dari Lu Feng. Hei Anya, serahkan teman-temanku padamu. Awasi mereka selalu. Baiklah, sekarang aku akan pergi dulu. Terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai habis. Jangan lupa untuk di like dan di subscribe ya, supaya channel ini makin berkembang. Dan buat kalian yang gabut ingin donasi bantu Mimin, silahkan donasi saja ya. Terima kasih.